satuan berat. Nah, di sini saya akan menggunakan konsep ketiga dengan soal seperti ini. Baiklah, kita langsung mengerjakan soal nomor 1, yaitu 13,2 Hg sama dengan berapa dg. Nah, langsung saja penyelesaian. Yaitu kita menggunakan konsep Dakota. Kemudian jawab. Jika ingin memasukkan angka kepada Dakota, maka kita harus mencari nilai pada angka soal yang bernilai satuan. Nah, di sini yang bernilai satuan yaitu angka 3. Kemudian angka 3 ini dimasukkan pada tabel yang terletak pada soal yaitu Hg. Maka angka 3 kita tulis di sini, angka 3 sebagai nilai satuan masukkan ke tabel. Kemudian lanjut, angka 1 di sini merupakan nilai puluhan. Maka kita tuliskan angka 1 sebagai nilai puluhan masukkan ke tabel. Masukkan ke tabel Kg. Kemudian angka desimal di sini kita masukkan ke tabel setelah dari Hg, yaitu DAQ. Angka 2 sebagai desimal masukkan ke tabel DAQ. Nah, setelah kita dapat ini, maka kita akan lebih mudah untuk membuat tabel Dakota. Sekarang langsung saja. Nah, ketika kita sudah dapat ini, maka kita tinggal masukkan saja ke tabel Dakotanya. Seperti pada angka 3 sebagai nilai satuan, masukkan ke tabel Hg. Angka 3 masukkan ke tabel Hg. Langsung tulis 3. Kemudian angka 1 sebagai nilai puluhan, masukkan ke tabel Kg. Angka 1. Kemudian angka 2 sebagai desimal, masukkan ke tabel DAG. Nah, karena yang ditanyakan adalah satuan yang ditanyakan adalah desigram, maka kita memasukkan angka 0 sampai pada tabel desigram juga. Tinggal masukkan sekali lagi seperti tadi. Nah, di sini kita akan menambahkan angka 0 sampai pada tabel desigram. Jadi, konversi dari 13,2 Hg sama dengan berapa dg, yaitu kita sudah dapat hasilnya yaitu 13.200 desigram. Jadi, konversi dari 13,2 Hg adalah
13.200 desigram. Kemudian lanjut pada soal nomor 2, yaitu 25,2 dekagram sama dengan berapa? Nah, langsung saja kita, jika ingin memasukkan angka pada Dakota, maka kita harus mengetahui nilai satuannya. Nah, nilai satuan pada soal di sini yaitu adalah angka 5. Kemudian, angka yang bertempat pada nilai satuan tadi yaitu adalah 5. Maka angka 5 sebagai nilai satuan masukkan ke tabel dekagram. Kemudian, angka yang bertempat pada nilai puluhan yaitu angka 2. Angka 2 di sini dimasukkan ke tabel setelah dekagram yaitu Hg. Kemudian angka untuk desimal yaitu angka 2 dimasukkan ke tabel setelah dari dekagram yaitu tabel gram. Langsung saja kita masukkan angka 5 sebagai nilai satuan, masukkan ke tabel dekagram. Angka 5 ke dekagram. Kemudian angka 2 masukkan ke tabel Hg, yaitu angka 2. Kemudian angka 2 sebagai desimal masukkan ke tabel gram. Karena satuan yang ditanyakan adalah satuan dari sentigram, maka masukkan angka 0 sampai tabel sentigram juga. Langsung saja kita masukkan 2 di Hg, 5 di dekagram, 2 di gram. Langsung saja kita masukkan sampai ke tabel sentigram, yaitu menambahkan 2 angka 0. Nah, jadi konversi dari 25,2 dekagram berarti kita dapat 25,2 dekagram adalah 25.200 centigram. Lanjut ke materi 2 yaitu satuan luas dan masih menggunakan konsep kedua. Berarti sama dengan satuan berat yang tadi. Langsung saja penyelesaian. Dengan cara menggunakan konsep Dakota juga. Jawab. Nah, angka yang bertempat pada nilai satuan di sini yaitu angka 7. Angka 7 menempati nilai satuan. Kemudian angka yang menempati puluhan yaitu ada angka 1. Angka 7 ini karena menempati nilai satuan, maka letaknya berada pada tabel HM kuadrat. Angka 7 menempati tabel HM kuadrat. Kemudian angka dari 1 sebagai puluhan, maka dia menempati tabel sebelum dari HM kuadrat yaitu KA.
desimalnya, angka 5, maka menempati tabel setelah dari tabel HM, yaitu tabel DAA. Sesuai dengan yang sudah kita cari tadi, maka masukkan saja ke tabel Lakota, yaitu angka 7 menempati tabel HM kuadrat, tulis 7. Kemudian angka 1 menempati tabel KA. Kemudian untuk angka 5 menempati tabel setelah HM kuadrat, yaitu tabel DAA. Nah, karena satuan yang ditanyakan adalah satuan dari dm kuadrat, maka masukkan angka 0 sampai tabel dm kuadrat juga. Langsung saja tulis 1, 7, 5. Kemudian masukkan sampai tabel dm kuadrat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini, dari Lakota ini kita sudah dapat hasilnya bahwa konversi dari 17,5 HM kuadrat, 17,5 HM kuadrat adalah 17.500.000 desimeter kuadrat. Langsung saja kita mengerjakan soal, yaitu 28,9 dekameter kuadrat sama dengan berapa meter kuadrat. Nah, di sini sudah dapat angka 8 sebagai nilai satuan untuk dimasukkan ke tabel dekameter kuadrat. Kemudian untuk nilai puluhan, yaitu angka 2, masukkan ke tabel DAA. Kemudian nilai desimal, yaitu 9, masukkan ke tabel DA. Masukkan ke tabel DA. Langsung saja kita masukkan sesuai yang kita cari tadi berdasarkan soal, yaitu angka 8 sebagai nilai satuan masukkan ke tabel dekameter kuadrat. Angka 8. Kemudian untuk angka 2 nilai puluhan masukkan ke tabel DAA. Kemudian angka 9 sebagai desimal masukkan ke tabel DA. Nah, karena satuan yang ditanyakan adalah meter kuadrat, maka masukkan angka 0 sampai tabel meter kuadrat juga. Nah, di sini langsung masukkan angka 2, 8, 9, kemudian masukkan juga angka 0 sampai pada tabel meter kuadrat. Berarti kita hanya menambahkan 1 0 saja. Maka konversi dari 28,9 dekameter kuadrat adalah 2.890 meter kuadrat. Kemudian lanjut ke materi ketiga, yaitu satuan volume. Dan di sini saya menggunakan konsep kedua. Untuk soal pertama, yaitu 50 liter sama dengan berapa hektoliter, maka penyelesaiannya yaitu menggunakan konsep Lakota. Nah, di sini kita mencari nilai satuan pada soal. Angka 50, nilai satuan di sini adalah angka 0. Nah, angka 0 sebagai nilai satuan masukkan ke tabel liter. Masukkan ke tabel liter. Nah, untuk nilai puluhan, maka angka 5 masukkan ke tabel sebelah liter, yaitu dekaliter. Kita masukkan angka ke Lakota berdasarkan yang kita cari tadi, yaitu angka 0 masukkan ke
5, 0. Masukkan angka 0. Jadi, jika 0 berada di depan, maka hasilnya berarti desimal. Jadi, konversi 50 liter adalah 0,5 hektoliter. Untuk soal yang kedua, yaitu 72 hektometer kubik sama dengan berapa dekameter kubik. Nah, yaitu kita tetap menggunakan konsep Dakota. Kita menentukan nilai satuan pada soal. Nilai satuan pada 72 yaitu adalah angka 2. Kemudian angka 2 sebagai nilai satuan masukkan ke tabel hektometer kubik. Untuk nilai puluhan yaitu angka 7 masukkan ke tabel di tabel kosong. Masukkan ke tabel kosong sebelah HM kubik. Angka 2 tadi sebagai nilai satuan kita masukkan ke hektometer kubik. Kemudian untuk angka 7 kita masukkan ke samping kiri dari hektometer kubik 7. Nah, karena satuan yang ditanyakan adalah dekameter kubik, maka masukkan angka 0 sampai Dakota dekameter kubik juga. Masukkan angka 0 sampai ke dekameter kubik. Berarti kita menambahkan 30, maka konversi 72 hektometer kubik adalah 72.000 dekameter kubik. 1.800 kita jabarkan menjadi 1.000 ditambah 800. 1.000 ini tetap karena jika dilihat 1.000 itu sudah ada bilangan Romawinya tersendiri, jadi tidak perlu dipecah lagi. Kemudian ditambah 800 bisa dipecahkan lagi menjadi 500 ditambah 300. 1.000 tetap ditambah dengan 500 sudah ada bilangan Romawinya, berarti tetap 500. Nah, 300 ini bisa dipecah menjadi 100 ditambah 100 ditambah 100, jadi 300. Nah, barulah kita bisa mendapatkan bilangan Romawinya dengan angkanya masing-masing. 1.000 yaitu M, kemudian 500 yaitu D, kemudian 100 yaitu C. Karena di sini 100 terdapat sebanyak 3 kali, maka C-nya 3 kali juga. Nah, jadi bilangan Romawi dari 1.800 adalah M, D, C, C, C. Kemudian lanjut ke soal nomor 2 yaitu 2020. Nah, di sini 2020 kita jabarkan. 2020 yaitu 2000 ditambah 20. 2000 ini bisa kita pecahkan menjadi 1000 ditambah 1000. Kemudian ini tetap diturunkan karena 1000 sudah ada bilangan Romawi. Nah, 20 ini karena tidak ada, maka kita pecah menjadi 10 ditambah 10. Nah, dengan hasil seperti ini kita sudah bisa
menemukan hasil bahwa bilangan Romawinya 1000 yaitu M, 1000 M, 10 X dan X. Nah, maka bilangan Romawi dari bilangan 2020 adalah MM XX. Materi yang keempat yaitu sifat-sifat persegi panjang. Nah, di sini sifat yang pertama yaitu persegi panjang memiliki 4 sisi, yang mana kedua panjang sisinya berhadapan sama panjang. Di sini ada persegi panjang ABCD, yang mana sisi yang sejajar yaitu antara AB dan CD, dan juga AD dan juga BC. Sifat yang kedua dari sifat persegi panjang yaitu memiliki 14 sudut, yang mana sudut di sini yaitu ada sudut A, sudut B, dan sudut C, dan yang terakhir sudut D, yang mana besar pada setiap sudut ini yaitu 90 derajat, yang biasa disebut dengan siku-siku. Yang ketiga dari sifat persegi panjang yaitu memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Nah, diagonal di sini yaitu pada AC dan BD. AC dan BD. Sifat-sifat persegi panjang yang keempat yaitu diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan juga membagi 2 sisi sama panjang, seperti diagonal AO dan OC yang sama panjang, dan juga BO dan juga OD. Untuk sifat-sifat persegi panjang yang kelima yaitu persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Misal, untuk simetri lipat yang pertama, A bertemu dengan D dan B bertemu dengan C. Seperti ini. Nah, untuk yang simetri lipat kedua, yaitu A bertemu dengan B dan D bertemu dengan C. Untuk sifat-sifat persegi panjang yang keenam, yaitu persegi panjang mempunyai 2 simetri putar. Nah, untuk putaran yang pertama, kita putar, maka memperoleh A ke C, B ke D, C ke A, dan D ke B. Kemudian putaran kedua, kembali seperti semula, A ke A, B ke B, C ke C, dan D ke D. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu luas persegi panjang. Nah, jika ingin mencari rumus luas persegi panjang, maka pertama-tama buatlah persegi panjang terlebih dahulu. Nah, kemudian tutuplah persegi panjang tersebut dengan potongan persegi. Seperti ini. Kita buat lagi persegi panjang. Lalu kita isi dengan potongan persegi. Kemudian buat lagi satu persegi panjang, namun kita hanya menutupi bagian panjang dan lebarnya saja yang diwakili oleh satu kolom dan satu baris. Jika panjang di sini kita artikan sebagai P dan lebar di sini kita sebut sebagai L, maka rumus luas dari persegi panjang ini adalah
Selanjutnya yaitu keliling persegi panjang. Keliling merupakan jumlah dari seluruh sisi dari bangun datar. Jika setiap 1 cm diwakili oleh 1 peta, maka dapat kita ketahui keliling dari persegi panjang ini dari menghitung jumlah persegi dari bagian tepinya saja. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, maka persegi yang ada pada persegi pena ini jumlahnya adalah 16. Artinya, keliling dari persegi panjang ini adalah 16 cm. Maka dapat kita buat rumus keliling, yaitu sama dengan 2 dikali P ditambah 2 kali lebar. Kita coba dengan persegi panjang ini, yaitu 2 dikali panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 2 kali 5 ditambah 2 dikali lebar. Lebarnya dihitung dari sini 1, 2, 3. Maka 2 kali 5 sama dengan 10 ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. 10 tambah 6 sama dengan 16. Maka 16 yang menggunakan rumus ini sama dengan kita menggunakan hitungan dari persegi pada tiap sisinya tadi. Langsung saja kita ke contoh soal, yaitu ada sebuah lapangan basket yang berbentuk persegi panjang, yang mana sisinya yaitu 50 meter, sisi panjangnya 50 meter dan lebarnya yaitu 30 meter. Nah, di sini kita menghitung mencari luas dan keliling dari lapangan basket tersebut. Yang pertama kita mencari luas, kita membuat diketahuinya. Di sini yang kita ketahui bahwa sisi panjangnya sama dengan 50 meter. Kemudian sisi lebarnya 30 meter. Ditanya luas dan keliling. Yang pertama kita akan mencari luasnya dulu. Maka L sama dengan rumus untuk mencari luas tadi, yaitu panjang kali lebar. Di sini panjangnya yaitu 50 meter dikali dengan lebar 30 meter. 50 kali 30 sama dengan 1500. Karena satuannya meter kali meter, maka hasilnya menjadi meter kuadrat. Nah, untuk mencari kelilingnya, rumus keliling tadi yaitu 2 kali P ditambah 2 kali L. 2 kali panjangnya 50 ditambah 2 kali lebar. Lebarnya yaitu 30. 2 kali 50 sama dengan 100 meter ditambah 2 dikali 30 yaitu 60 sama dengan 100 ditambah 60 yaitu 160 meter. Jadi luas lapangan basket adalah
meter kuadrat dan kelilingnya yaitu 160 meter.